Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati, kembali lagi bersama saya Agus Nur Komarudin. Kali ini kita akan mempraktekkan tutorial yang ke-9 atau tutorial terakhir dari web programming khususnya untuk membuat project. Nah, pada kali ini kita akan membuat laporan PDF. Laporan PDF-nya nanti kita ambil dari tabel rekap absen. Nah, ini nanti khusus di bagian admin, teman-teman. Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita mulai langkah kerjanya. Yang pertama, kita copy paste file rekap dan DT rekap dari folder 2 ke folder 1, teman-teman. Kita lihat kemarin kita sudah buat ini DTPTK, kemudian di folder 2 kemarin kita sudah bikin rekap dan DT rekap. Oke, yang ini kita copy paste dulu kita copy paste ke folder 1 ya, teman-teman. Folder 1 rekap dan DT rekap. Oke, ini kita buka di Sublime. Ini rekap. Nah, ini DT rekap. Kita fokus di file rekap.php dulu. Yang akan kita edit di rekap.php ini adalah bagian sidebar menunya pasti. Karena kemarin kita mengedit yang ini adalah bagian 2. Dan kalau folder 1, folder admin, maka harus disesuaikan. Kita buka juga sebaiknya untuk indeks yang folder 1 ya. Indeks di folder 1. Oke, yang ini. Kemudian kita ambil yang bagian sidebar menunya, teman-teman. Kalau di tempat saya line 41 sampai ke sidebar menu N-nya. Ini kita copy paste ke rekap.php tadi, rekap.php. Jadi sidebar menu yang ada di rekap itu kita diganti dengan atau disesuaikan dengan yang kita copy dari index.php di folder 1. Kalau sudah, jangan lupa di save dulu. Kemudian kita lanjutkan ke yang ini. Bagian tabelnya sekarang. 149 atau judulnya dulu sebaiknya ini kita ganti dengan rekap absen PTK gitu ya. Rekap absen PTK. Oke. Kemudian yang ini kita ganti edit. Kayaknya kita nggak pakai username, jadi langsung saja select bintang from PTK gitu. String hasil sama dengan oke. Kemudian di sini kita buat looping ya. Kita buat looping while tulisannya seperti itu. While ini titik komanya kita ganti, buka kurung kurawal. Nah, tutup kurung kurawalnya nanti kita bikin di bawah. While data 2 sama dengan hasil. Oke. Kita tes saja nanti, teman-teman. Kemudian looping ini tutup kurungnya di mana, Pak? Gitu ya. Tutup kurungnya ada di setelahnya tabel. Setelahnya tabel yang ini. Oke. Tutup kurungnya ada di setelah tabel yang ini. PHP
kurung PHP kurung berawal PHP. Oke, itu sudah di looping gitu ya. Kita cek dulu ini data, nama, gender. Oke, kita save dulu teman-teman. Kita lihat perubahannya di browser. Kita testing. Ini kita login sebagai admin ya teman-teman ya, karena di bagian 2 kemarin atau di bagian PTK itu sudah selesai, sudah rampung. Kita cek, klik rekap absen. Oke. Nah, di sini sudah looping teman-teman. Ini menyesuaikan dengan jumlah dari data PTK yang ada. Di sini 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 PTK. Kita lihat data master PTK-nya ada 4. Berarti pas, berarti cocok. Cuman yang belum cocok adalah teman-teman perhatikan absennya kok sama semuanya gitu ya. Absennya kok sama semuanya Pak gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kenapa bisa absennya sama semuanya Pak gitu ya. Oke, sebelumnya kita buat dulu sebaiknya di sini pemanggilnya gitu ya. Oke, saya buat di sini string A sama dengan kita ambil dari string data yang ini. Nah, ini sebagai kunci ya teman-teman. Oke, seperti itu. Kemudian tabelnya tadi saya melihat kok belum rapi gitu ya. Kenapa tabelnya belum rapi? Yang ini saya ganti. Kemudian yang di setelah while ini saya coba ganti dengan menambahkan tag BR, artinya baris baru. Kemudian ini saya tambahkan dengan HR, dengan horizontal line. Kemudian kita save dulu. Saya coba dulu teman-teman kalau sudah rapi tabelnya. Oke, saya rasa ini sudah rapi tabelnya. Nah, untuk judul ini sebaiknya di tengah gitu ya. Sebaiknya di tengah. Caranya gimana? Ini kita mau pindahin ke tengah ini gitu ya. Kita kembali ke sini. Judulnya tadi mana? Oh ya ini. Oke. Kita kasih judulnya rata tengah. Berarti align-nya menjadi center. Oke, kita ganti, kita reload. Oke teman-teman, judulnya sudah di tengah. Jadi tugas kita berikutnya adalah mengubah bagaimana caranya ini isi tabelnya ini menyesuaikan dengan masing-masing PTK gitu ya. Itu adalah langkah yang ke 2B, yang 2B. Oke. Kenapa saya kasih string A tadi? Karena kita mau edit di sini teman-teman. Kita ingat-ingat string A supaya bisa memberikan action ke dtrecap.php. Kita buka dulu dtrecap.php. Nah ini dia, dtrecap.php. Baik, kita tambahkan tujuannya di sini sebagai kunci. Kita tambahkan dengan n. Ini A sama dengan B, B sama dengan C. Sekarang saya ganti. Saya tambahkan kuncinya dengan C titik ID PTK sama dengan kutip 1 dalam kutip 1 string A. Nah, string A adalah ID masing-masing PTK-nya. Jadi ketika kita jalankan nanti, kita save ulang, kemudian kita jalankan di sini, kita reload atau kita klik lagi. Nah, absennya menyesuaikan teman-teman. Ini si Budiman sudah pernah absen, ini si Roni belum pernah absen, ini si Dodi sudah pernah absen, ini si Ipul sudah pernah absen. Kita cek lagi dengan yang ada di database, benarkah seperti itu gitu ya. Oke, kemarin kita punya A pulang sama A masuk. Kita cek dulu, kita tandai teman-teman, 1, 2, 3 dan 1, 1, 1. Ini yang sudah pernah absen. Oke, kita lihat 1, 2, 3 Budiman ya sudah pernah absen.
Dodi. Nah, baru ada 2 yang absen. Teman-teman, ini cara yang pertama. Kemudian kita diminta untuk mengubah dari rekap absen yang seperti ini, diminta kepada kita untuk klik download. Begitu klik download, nanti langsung mendownload absen yang ada ini gitu ya. Caranya bagaimana? Kita lihat dulu ke Sublime tadi. Kita kembali ke rekap. Kemarin kita punya tombol gitu ya. Tombol sebaiknya kita ambil dari PTK saja. Nah, ini dia. Dari ptk.php saya ambil tombol button yang ini, tambah data ini. Saya copy di line ini, copy. Kemudian kita pindah ke rekap tadi ya, rekap. Kemudian saya tambahkan di atas tabel. Ya, di atas tabel saya tambahkan saja mungkin di sini sajalah. Yang ini saya ganti dengan download data. Tulisannya benar seperti ini. Anggap aja benar dulu. Download data. Href-nya saya hubungkan ke lab.php. Kemudian targetnya saya ganti atau saya buat blank. Targetnya dibuat blank. Jangan lupa geser lagi ke kanan teman-teman kursornya. Data targetnya kita hapus karena tombol ini berfungsi sebagai tombol download data gitu ya. Download data. Oke, yang ini kita save. Kita coba reload di sini lagi. Nah, ini sudah ada download datanya. Baik, tugas kita berikutnya teman-teman. Ketika kita klik download nanti, maka yang tampil adalah rekap absen yang sudah menjadi PDF. Jadi itu adalah langkah yang ke edit query DTPTK sudah kita buat lab.php-nya atau lab.php-nya. Caranya mudah teman-teman. Kita kembali ke Sublime tadi. Kita lihat di tabel, mana tabel? Oh ini. Kita ambil dari sini teman-teman. Primary ya, primary tabel star. Kalau saya lihat di sini primary tabel star, saya geser ke bawah sampai ke sini. Di atasnya modal pop-up PTK itu. Sebenarnya itu tidak kita pakai. Ini kita copy, kemudian kita buat file baru, teman-teman. Sebentar, saya ketik dulu ini dalam bentuk HTML. Kemudian /html. Kemudian di dalam HTML ada head, kemudian /head gitu ya. Kemudian ada body, kemudian ada /body gitu. Di dalam head ini biasanya dikasih title. Misalkan di sini adalah laporan rekap absen PTK gitu ya. /title. Oke, di dalam body baru kita paste yang coding tadi teman-teman. Oke. Pak, kenapa ini tulisannya belum berwarna gitu ya? Baik, teman-teman, ini kita kalau sudah dipaste seperti ini, kita save dulu menjadi save di folder 1 menjadi lab.php. Save. Oke, baru berwarna dia, baru berwarna. Oke, teman-teman, ketika kita jalankan, kita simulasikan dulu teman-teman. Kita jalankan di sini, kita reload rekap ini. Begitu kita klik download, mungkin belum dirubah dulu, tapi kita simulasikan dulu ya. Oke, berarti yang ini sudah muncul, tapi bentuknya belum menjadi
PDF. Ini masih dalam bentuk PHP, belum menjadi bentuk PDF. Cara mengubahnya bagaimana? Kita lihat cara mengubahnya di sini. Coding di atas ini cukup kita beri tambahan kode, dan bagian terakhir kita tambahkan kode. Jadi sebentar teman-teman, kita lihat dulu kodenya. Baik, ini kita copy. Teman-teman bisa ikuti ya. Kalau saya ketik dari awal sampai akhir rasanya agak cukup lama. Jadi ini saya jeda beberapa, teman-teman bisa ketik, nanti dilanjutkan lagi. Oke, saya jeda seperti ini. Oke, kalau rasanya agak sulit ya, pokoknya dijeda saja videonya, kemudian teman-teman diikuti gitu ya. Mohon diperhatikan titik komanya, kemudian tulisan kutip 1, kutip 2-nya, karena banyak jebakan di sini, kutip 1, kutip 2. Baik, teman-teman, saya mohon izin, saya lanjutkan lagi dengan kode berikutnya. Kita yang ini jika sudah selesai, maka kita tambahkan kode di paling akhir di paling bawah ya, paling bawah dari apa kita. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita save ulang, kemudian kita reload atau kita klik lagi absen dan kita reload yang ini. Nah, dia sudah langsung berubah menjadi file yang siap untuk dicetak dan diunduh teman-teman. Ini sudah dalam bentuk PDF ya, sudah dalam bentuk PDF. Ketika kita download umpamanya, nah dia saya buat misalkan di download sini misalkan, saya namanya laporan gitu ya, tipe filenya otomatis sudah menjadi PDF. Kalau teman-teman menggunakan IDM ya, IDM itu biasanya nanti kadang ada yang minta di download langsung baru dibuka filenya, atau kalau browsernya sama kayak saya, begitu kita klik seperti ini langsung muncul di sini, jadi diminta print langsung atau download langsung ya. Ini tergantung dari browser yang teman-teman gunakan juga, tergantung juga dari versinya. Nah teman-teman, ini tabelnya masih belum rapi, kita coba rapikan sedikit lagi agar terlihat bagus gitu ya, khususnya yang tabel center ini, tabel di T-Recap ini. Saya beri di sini bordernya saya buat 1, cell paddingnya saya buat 0, cell spacingnya saya buat 0 juga. Kemudian saya save ulang, kita lihat, kita reload di sini, klik download data. Nah ini sudah rapi teman-teman ya. Memang letaknya masih belum terlalu bagus ya, jadi lebar dari apa ini tabel menyesuaikan otomatis. Tapi untuk saat ini bagi kita yang awal ya nggak apa-apa lah kalau kita lanjutkan terlalu detail, nanti mengedit tabelnya jadi terlalu lama tutorial yang saya sajikan. Yang lupa saya sampaikan, Pak, kenapa bisa dirubah file ini menjadi PDF langsung gitu ya? Saya jelaskan. Ini sebenarnya kita menggunakan mesin ini teman-teman. Kita punya mesin namanya mesin MPDF 60. Di mana letaknya itu Pak? Di folder absen PTK ini. Nah ini dia. Memang besar ukuran filenya, sekitar 100 sekian ya. 100 sekian megabyte, 109 megabyte. Jadi di dalam mesin ini kita sudah diizinkan gitu ya untuk melakukan convert langsung dari file PHP menjadi PDF. Jadi bisa kita convert langsung dari file yang ini kan file PHP nih, yang lab ini kan lab PHP. Begitu kita pakai mesin yang tadi, mesin MPDF 60 tadi, langsung
ketika kita klik yang ini atau kita reload yang ini, otomatis dirubah langsung oleh coding programnya dalam bentuk file PDF, sehingga kita tinggal klik yang ini. Ini cukup mudah teman-teman. Kenapa alasan saya pakai yang ini? Karena laporan ini bisa kita modifikasi sedemikian rupa, jadi kita tidak banyak mengcoding di bagian ini teman-teman, laporannya. Ada satu lagi yang saya pakai dulu tapi terlalu lama ngedit di bagian codingnya ini. Harus kita setting dulu lebarnya dari tepi ini sampai tepi ini berapa piksel, kemudian dari tepi kanan dari tepi kiri ke tepi kanan maksudnya, kemudian jaraknya, spasinya harus kita setting dan lain sebagainya. Tapi kalau yang gunakan MPDF 60 ini kita enak, jadi dari PHP langsung kita convert menjadi PDF. Teman-teman, demikian dulu tutorial ini. Sampai jumpa lagi insya Allah di tutorial berikutnya. Jangan sampai puas, ikuti terus tutorial dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.